jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema dosa-dosa suami yang jarang disadari. Masya Allah di segmen sebelumnya tadi udah dibahas dosa yang pertama itu kita tuh nggak boleh ternyata sebagai suami menceritakan keburukan atau aib istri kita kepada orang lain. Nauzubillah. Karena ternyata aib istri itu adalah aib suaminya juga. Karena berarti tandanya suaminya tidak bisa memenuhi nafkahnya atau mendidiknya. Masya Allah. Baik kita lanjutkan pembahasan kita. Saya mau ke Ustadz Maulana nih. Ustadz, apaan izin bertanya. Nah ini setiap pasangan itu kan punya kebiasaan yang beda-beda. Kayak istriku tadi lagi minta belanja gitu ya. Nah, Isel, belanja aja, belanja, nikmati. tapi kalau ya alhamdulillah istriku bukan punya kebiasaan yang konsumtif banget gitu pengen belanja. ya. Nah gimana kalau misalnya punya istri yang memang punya hobi atau kebiasaannya itu hiburan itu belanja gitu. Terus sering membanding-bandingkan dengan orang tuanya sendiri. Apakah ini wajar atau suami akan berdosa nih kalau nggak ngikutin kemauannya terus nih. Mohon penjelasannya guru silakan. Baik izin Habib dan Ustaz Sam. Masya Allah tabarakallah kepada semua wanita dimanapun berada. Belanja itu menurut dokter Aisyah Dahlan di otak wanita ada otak belanja. Oh iya Ada. otak belanja. Ada memang. Jadi wanita itu paling senang kalau belanja. Oh. Iya paling senang kalau belanja. Kalau dia ngambek sedikit bawa belanja. Insya Allah senang itu. Dan mohon maaf kalau ada wanita suka belanja dimaklumilah karena di otaknya ada otak belanja. Cuman dalam hal ini kesalahan yang disampaikan tadi oleh Mikdad karena sang suami membanding-bandingkan istrinya dengan orang tuanya, atau orang lain. Iya. Itu tuh isinya tidak boros, jangan dikituin. Wanita yang memiliki si otak belanja cocok untuk jadi marketing, Iya. cocok untuk jualan. Betul. Cocok untuk kalau dia keluar negeri apa namanya titip apa? Just tip ya. Jasa titip. Boleh. Iya. Justru itu bagus. Nah, ketika dosanya suami di sini di mana, Ustadz? Mau bukannya istri yang berdosa karena suka belanja ngabisin uang suami? Iya, Ustadz. Bukan. Yang dosa itu suami yang tanpa disadari karena membandingkan istrinya dengan wanita lain. Itu yang tidak boleh. Karena ketika engkau membandingkan istri dengan wanita lain, meskipun itu adalah ibumu atau siapakah, maka itu sudah menyakiti perasaannya. Saya mau tanya Mikdad mau nggak Apa tuh? dibanding-bandingin sama yang lain? Gak enak banget Sakit rasanya. hati. Makanya kalau kita sendiri tidak suka dibanding-bandingkan, jangan membandingkan orang lain dengan istri kita. Maka harusnya kekurangannya itu kita tutupi. Iya. Jadi bukan mengumbar aibnya. Kalau memang itu aib, tadi sudah di segmen awal kita sudah bahas. Dan ini harusnya jangan disakiti. Harusnya dimuliakan istri. Oh aku bangga dengan istriku, pintar belanja. Nanti kalau ada sesuatu teman-teman mau pergi belanja, nanti aku titip. Oh senang dia, pintar nawar. Jadi diarahkan. Itu satu ilmu juga itu. Satu ilmu itu. Kita ini laki-laki paling malas belanja. Aduh capek. Kalau dia senang, sakit badan, hilang sakit badannya. Nah ketika ada laki-laki yang dalam hal ini suka membanding-bandingkan istrinya, maka dikategorikan oleh Allah termasuk kufur nikmat. Oh gitu, kufur nikmat ya Ustadz ya? Istri itu nikmat yang luar biasa. Iya betul. Jangan pernah membanding-bandingkan istri. Ketika engkau banding-bandingkan berarti engkau kufur nikmat. Tidak bisa memanfaatkan istri dengan kelebihannya itu. Harusnya disyukuri. Kartika Putri suka belanja pasti. Iya emang Bib. Masa sih kayaknya enggak? Suka. Oh suka. Tidak ada istri yang gak suka belanja. Iya. Betul. Kalau Jian suka belanja juga? Suka Ustaz. Oh sama. Apa yang disuka belanjain? Di itulah keranjang kuning. Oh iya. Keranjang kuning. Hijau. Kalau Kartika Putri luar negeri ya? Wah beda belanjanya. Oh beda. yang membedakan memang jumlah harganya itu. Jumlah harganya. Setiap orang. Jadi jangan dibandingkan antara istri Habib dengan istrinya Sasam. Masya Allah luar biasa pembahasan kita mengenai dosa-dosa suami yang jarang disadari. Baik kita lanjutkan ke Habib Usman nih. Habib, ini izin bertanya Bib. Ini sering seorang istri itu suka inisiatif karena hobinya suka belanja tadi ya. Jadinya lagi milih-milih baju terus ada nih pilihannya pakaian pria atau misalnya sepatu pria gitu. Dibeliin lah misalnya sama istri gitu ya. Nah ternyata
pas datang gitu, sayang nih aku beliin baju buat kamu, ternyata nggak cocok sama selera kita gitu. Nah kita kan harus dipakai di tempat umum lagi, ayo dong pakai dong kita ini couple gitu ya. Nah ini gimana ya supaya bisa nolak tapi nggak dosa. Takutnya kalau kita bilang, ini jelek banget, takutnya dosa juga. Ini gimana caranya nih, karena ini sering banget terjadi nih. Mohon penjelasannya Habib, silakan. Afwan, Kang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apakah misalkan ketika istri membelikan pakaian atau membelikan baju atau membelikan celana atau membelikan sepatu atau misalkan topi Ustadz Sam yang biasa dipakai, ya kan? Misalkan dia nggak suka nih, suaminya nggak suka, terus disuruh untuk menggunakan, namun suaminya ini antara mau pakai enggak ya, tapi nggak selera gitu kan? Maka ini dosa atau enggak? Yang ditanya nih dosa makainya atau dosa nyakitin hatinya atau menolaknya? Iya. Dosa karena dia tidak pakai. Udah setengah mati dia cariin baju, cariin pet itu, cariin barang-barang. Tidak Iya. dipakai lagi. Sakit hatinya istri itu. Sakit hati ya itu ya. Intinya adalah kalau kita menyakiti hati istri kita dengan kalimat yang kasar atau kalimat yang tidak baik itu berdosa. Tetapi kalau misalnya kita nggak pakai untuk apa namanya, untuk gengsi kita karena nggak suka, ini bukan tipe saya banget ini, maka menyinggung perasaan istri kita, maka kita sebagai seorang suami adalah berbuat yang tidak baik terhadap istri kita. Maka ditanya dosa atau tidak? Ini tidak ada dosanya, tetapi tidak berbuat baik terhadap istrinya. Karena apa? Hadisnya Rasulullah SAW, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik mereka adalah berbuat baik terhadap keluarganya. Aku yang paling baik terhadap keluargaku. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dikasih sesuatu dipakai. Suka nggak suka dipakai. Suka nggak suka diajak jalan. Ini pakaian yang dibelikan atau yang dijahitkan atau yang disulamkan atau yang dibelikan atau yang dikasih dihargai oleh Rasulullah SAW. Siapapun yang diberikan untuk Rasulullah, Rasulullah hormatin, Rasulullah pegang, Rasulullah pakai, dan Rasulullah SAW sangat menghormati siapapun yang memberikan, bahkan apalagi terhadap istrinya. Nah, kalau kita nih di rumah, istri kita membelikan, saya dulu pernah dibelikan topi sama istri saya nggak suka. Ya kan? Tapi saya berusaha untuk terbiasa untuk suka. Karena apa? Karena menghormatin. Topi itu masih ada. Masih ada. Ya kan? Kalau Habib nggak suka, kirim ke saya. Ya kan? Karena apa? Karena istri saya tuh udah milihin, udah nyari, udah kesana kesini. Suka bagi dia, belum tentu suka bagi saya, ya kan? Itu udah hal yang umum, ya kan? Kalau Kang Mida, warnanya dia gak suka. Saya dikasih warnanya warna pink gitu. Kapelan kan kita yang bingung masa kita pakai baju warna pink. Itu masalahnya. Itu permasalahannya, ya kan? Warnanya kuning atau pink atau coklat yang memang dia nggak suka, atau Iya, biru yang dia nggak suka, kan. atau hijau dia nggak suka misalkan. Nah disuruh pakai, dia ada rasa keberatan atau nggak suka. Tetapi inilah bentuk menghormati istri yang dikatakan tadi, khiyarikum linisaihim. Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu dengan perkataan dan perbuatan. Kalau misalkan seandainya kita menyenangkan hati istri kita, maka akan terjadi sebuah kebahagiaan. Di sini yang dikatakan wa asyaruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik, dengan kalimat dan kata-kata juga, dan juga dengan perbuatannya. An-nikahu barakah wa isarahu mu'nah. Inilah yang dikatakan bahwasanya keberkahan di dalamnya, menghormati, menyayangi, mencintai, dan juga menerima daripada setiap pemberiannya, dan apa? Dan kita mesti apresiasi banget. Apresiasi, betul, Wah, betul. alhamdulillah, terima kasih, kamu baik banget. Betul. Kan tahabu. Hadiah cinta, dikasih cinta. Kalau nggak dikasih, Benci. oh benci. Enggak ya, enggak benci juga, biasa aja. Tapi Kurang ya, perhatian. kurang perhatian tandanya. Kan Kurang lama-lama tapi perhatian. jadinya kok ini enggak diperhatiin banget sih gitu sama pasangannya. Berarti Iya. jadinya Coba kalau harus ada akan- makanan tidak kita makan, kita tidak sentuh, Nah, ngambek betul, itu pasti. betul. Setengah mati. Betul banget, setuju banget. Biasanya itu saat yang pengantin baru kayak gitu. Iya. Tapi kalau pengantin lama, nggak Udah enak, biasa aja. saya nggak suka. Langsung to the point. Baik, Masya Kang Mida Allah. kayak gitu gak? Masih belum. Berarti Masih. Habib sudah merasakan itu. Waduh, bahaya nih. Baik jamaah, ini sepertinya pembahasan kita semakin seru. Tapi kayaknya jamaah yang ada di rumah juga udah gak sabar pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong, Ustaz.
Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu Indah. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari @hamba Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih, apakah kalau suami saya nggak nurutin saya ya ngidam, itu dosa nggak Ustadz? Nah ini mohon jawabannya nih Ustadz Maulana nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah istri yang ngidam itu adalah sesuatu, aduh ya Allah, lebih susah ngidam daripada hamil. Iya, betul. Setuju. Lebih susah ngidam Ngidam, daripada ya. hamil. Karena ketika dia ngidam itu Harus sakit, ada gitu ya. aduh dan sebagainya. Dan disinilah sosok suami sebagai tanggung jawab. Dan ketika ada suami tidak mengikuti ngidamnya istri, maka dia tidak ada tanda kasih sayangnya. Yang dia kandung adalah anakmu. Nanti dia lahir namamu di belakang. Sementara dia ngidam itu setengah mati tuh. Dan sebagai tanggung jawab sosok suami Betul. terhadap istri. Dan itu yang dibawa anakmu. Betul, betul. Anak Kalau kita. nanti emosi terus psikisnya, Psikisnya. bermasalah terpengaruh ke juga. janinnya. Betul. Masya Allah, waduh. Dan ternyata penelitian Ya. ngidam itu sesuai kebutuhan anak sebenarnya. Oh, jadi Dia anak lagi yang butuh- minta sebetulnya Dia ya? butuh zat ini sehingga dia minta lewat ngidamnya. Allahu Akbar, Masya Jadi sebenarnya Allah. itu setelah diteliti. Ah, jadi jangan dianggap remeh ya. Kalau, aduh, Masya Allah, baik, nambah ilmu baru. Buat ibu-ibu yang lagi, Yang lagi ngidam, hamil. ayo minta yang hebat-hebat. Ngidamnya mobil, yuk. Waduh, banyak banget. Diajarin yang Tunggu, aneh-aneh. tunggu. Kalau ngidamin mobil, motor, pengen ini itu kayak nyusahin. San. Itu bukan dari Tidak, janinnya, itu fake dari gampang. mamanya. Beliin aja brosurnya. Oh iya, berusaha dulu. Tuh laki-laki pun Masalahnya. ngidam kalau gitu. Masalahnya Kang Mikdad sama saya sama-sama lagi ngidam Nah misalnya. itu dia makanya ntar didengerin. Memangnya cuma wanita yang ngidam. Kadang-kala istri yang ngidam, tapi ternyata Iya, suaminya yang ngidam. benar. Baik, jamaah Masya Allah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Mudah-mudahan tadi terjawab ya. Pertanyaan kedua ada yang spesial nih. Karena hari ini kita sudah ada Dapat suratnya. surat di kotak surat ini yang Masya Allah. Ini bacanya di situ aja. Langsung dekat- aja, dekat saya dengan bacakan. Kotak surat. Nah, sebentar Supaya ya. Jamaah lihat kotak surat kita. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kita liatin dulu sama jamaah. Ini dia. Mana kamera yang nyala? Nah ini ya. Nah ini dia. Ini pertanyaannya dari, kita bacakan. Saya tahu, itu surat dari Aceh. Betul sekali. Aceh 28 Juli 2022. Kita bacakan, saya bacakan di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya nih kepada Pak Ustadz atau Ustazah. Saya ingin bercerita dulu ketika awal-awal menikah, suami saya sangat perhatian. Bahkan saya tidak boleh pergi kecuali dengan dia. Sekarang suami saya menyuruh saya kalau pergi itu pakai kendaraan online. Saya jadi nggak diantar jemput lagi sama dia gitu maksudnya. Dia itu padahal dia apa ini ya? Dia Lagi free. lagi free. Kenapa ya Ustadz, suami saya bisa berubah gitu. Jadi gimana ya solusinya? Terima kasih, Emang Masya Allah. tulisannya sejelek itu ya? Gimana? Nih, lihat nih. Jadi penasaran, ada nggak yang mengalahkan Ini kayak tulisan log, saya? bukan kayak lagi. Oh ini log. Tulis- Log, Log ya free. kan? Wah, Bagus, tapi Bagus. memang agak spasinya terlalu berdekatan. Oh iya, iya. Yang Ini jawab mungkin- siapa nih? Ustadz Cam aja boleh. Oh iya. Ustadz Cam silakan melalui tausiah. Silakan Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Habib guruku, Habib Utsman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad. Serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya seorang suami yang sudah tidak perhatian lagi terhadap istrinya. Dengan kata lain, berdosakah seorang suami yang tidak perhatian terhadap istrinya. Jadi hendaklah kita menjadi orang yang perhatian. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim." فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hendak untuk tidak memperhatikan lagi sahabat yang bersalah ketika perang Uhud.
Jadi para sahabat ini sudah ditugaskan oleh Nabi untuk menjadi seorang sniper gitu ya, pemanah. Kemudian mereka meninggalkan posnya. Lalu baginda Nabi SAW sepulang daripada itu akan terjadi evaluasi perang. Ketika itu Nabi SAW tidak mau memandang mereka atau tidak memperhatikan mereka. Maka Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan, "Fabima rahmati minallah lintalahum." Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Maka suami yang berlaku lemah lembut terhadap istrinya, seorang yang berlaku lemah lembut terhadap orang lain, seorang suami yang perhatian terhadap istrinya, maka itu adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kehilangan rasa perhatian terhadap pasangan kita tanpa bermaksud menggurui atau mengajari, maka boleh kita cek diri kita. Apa kita kehilangan rahmat Allah? Atau kita mungkin ketika menginginkan rahmat Allah datang kepada kita, maka hendaklah kita lebih perhatian lagi terhadap orang lain. Apatah lagi orang itu adalah tanggung jawab kita dunia wal akhirah. Bukankah ketika menikahinya kita mengambil tanggung jawab dari seorang ayah terhadap diri kita dan mengambilnya pakai nama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar tersebut karena Allah, maka tunai karena Allah. Maka ternyata ini adalah pengambilan janji mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat berat, perjanjian yang sangat besar yang dilakukan oleh seorang manusia terhadap manusia lainnya dan disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah seorang suami lebih perhatian lagi terhadap istrinya, walaupun mungkin bentuk perhatiannya berbeda ketika awal-awal nikah sampai dengan pertengahan pernikahan dan akhir-akhir pernikahan. Bukankah memang fasenya seperti itu? Baginda Nabi SAW kepada Ibunda Aisyah, awal-awal pernikahan beliau perhatian, akhir pernikahan beliau juga tetap perhatian. Tidak ada yang berubah dari perlakuan baginda Nabi SAW terhadap Ibunda Aisyah. Awal nikah ngajakin lomba lari, akhir-akhir nikah ketika sudah menjelang wafatnya baginda Nabi SAW atau sudah besarnya Ibunda Aisyah, maka subhanallah mereka juga masih lomba lari. Maka tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, termasuk dosa bagi suami yang tidak perhatian lagi kepada istrinya, apalagi urusan agama. Jadi jangan cuma berpikir urusan dunia. Banyak istri kan cuma pengen diperhatiin doang, tapi urusan dunianya yang ingin diperhatikan. Ketika suaminya perhatian masalah pakaiannya, mereka protes. Mana udah tua ini pak, ngapain aku pakai hijab panjang katanya. Sekarang udah nggak zaman begitu. Giliran suaminya perhatian masalah akhirat, dia tidak peduli. Giliran suaminya mengingatkan ia sholat, ia seakan-akan acuh dengan perintah suaminya. Justru suami berdosa kalau perhatiannya hanya urusan dunia dan lupa perhatian urusan akhirat. Ketika istri tidak menutup auratnya, hendaklah suami mengingatkannya. Ketika istri menunda-nunda sholatnya, hendaklah suami mengingatkannya. Ketika kan banyak biasanya tuh seorang istri ya, kalau jamaah Islam itu insyaallah aman. Ada biasa istri menunda-nunda sholatnya karena sinetron kah, karena main sosial media kah, maka suami harus lebih perhatian lagi memeriksa, udah sholat belum. Maka inilah seorang suami yang sejati. Wallahu ta'ala a'lam. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Ustaz, mabar yuk. Nah, mana? Ayo. Mabar apaan? Main bareng, main game. Main, tapi jangan lagi syuting juga. Kan masih bisa. Biasanya kita kalau udah pulang Iya, biasanya juga kan masalahnya bisa nyuri-nyuri waktu. Kalau udah di rumah itu aku tuh nggak boleh main game sama istri. Kayak beneran nih. Ya Allah. Beneran, makanya aku di sini aja gitu. Pantes nih orang kok online gak bisa di-invite nih orang online. Bisa. Ternyata lagi dijagain. Di sini aja ayo kita main. Jangan sekarang lah. Kenapa? Jangan di sini lah. Nantilah setelah yang satu ini tetap di Summit Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Itu sebetulnya curhat colongan. Iya, pas banget.